Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Sari dengan NIM 200222132 dari Ruangan Administrasi Publik Reguler 4. Saya akan membahas tentang hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama ada kendala dan permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah menurut Hawkwood. Bagian A atau yang pertama, yakni hambatan eksternal. Kegagalan implementasi belum tentu dijadikan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor di luar organisasi. Yang kedua ada waktu dan sumber daya. Proses perumusan perencanaan kebijakan yang dilakukan harus mensinergikan tata kelola waktu dari masing-masing aktor. Yang ketiga, kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Yang keempat, jarang ada kesepakatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara penyampaiannya. Dan yang kelima, lembaga pelaksana jarang yang mandiri. Dan yang terakhir, jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dan yang selanjutnya, hambatan perencanaan yang efektif terdapat 7 poin. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Kedua, balas jasa yang tidak tepat. Ketiga, lingkungan yang kompleks. Keempat, beberapa anggota organisasi enggan untuk melakukan perubahan. Yang kelima, keputusan menetapkan tujuan yang baru dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut berarti melepaskan tujuan yang lainnya. Selanjutnya yang keenam, anggota organisasi mengalami pembatasan. Dan yang terakhir, anggota organisasi tidak memahami lingkungan eksternal akan kecenderungan menolak perubahan. Dan hambatan perencanaan efektif juga karena adanya penolakan internal para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya, yakni ini hambatan pembuatan rencana yang efektif. Selanjutnya, alasannya karena kurangnya pengetahuan organisasi, kurang pengetahuan tentang lingkungan, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif, biaya, takut gagal, kurang percaya diri, keengganan untuk para anggota untuk menerima perencanaan karena perubahan-perubahan yang terjadi di luar perencana. Adapun cara mengatasi hambatan-hambatan, yakni penciptaan sistem organisasi yang memudahkan penetapan tujuan dan perencanaan, baik yang dilakukan manajer puncak maupun manajer tingkat bawah dan para karyawan atau bawahan. Selanjutnya, kegagalan perencanaan, yakni mungkin karena informasinya yang kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaan tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana, dan pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencana diabaikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.